para kepala staf angkatan, Jaksa Agung nggak hadir, lagi ngejar-ngejar orang. Lanjut ya, intinya sekali lagi dalam pertemuan ini kami akan berusaha bahwa tujuan pemberantasan korupsi antara Kejaksaan Agung ya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa berjalan dengan sinergi, dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dan rekan-rekan. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi di era kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat luar biasa totalitas dalam memberantas kasus korupsi. Terbukti skandal-skandal mega korupsi kini mulai terungkap seiring dengan terus ditingkatkannya koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi antara KPK dan Kejaksaan Agung. Kita patut apresiasi meskipun pada satu sisi kita sangat miris. Ternyata masih banyak kasus korupsi di Indonesia. Bahkan dilansir dari CNBC Indonesia, Kejaksaan Agung baru saja mengumumkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pertambangan Sendawar Jaya. Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejagung mengatakan Ismail ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan Tipikor dengan terkait penerbitan dokumen perjanjian pertambangan. Tentu saja dengan serangkaian kasus-kasus korupsi di Indonesia kita patut melek bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terutama dari sektor kasus korupsi. Dan disinilah hadir peran Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa, perlahan namun pasti memberantas dan membabat habis koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Meskipun pada kenyataannya banyak pihak yang tidak senang dengan bagaimana totalitas Pak Prabowo Subianto dalam mengatasi kasus korupsi, bahkan ada pihak-pihak yang mencoba menyerang Prabowo Subianto di tengah upaya gencarnya dalam memberantas koruptor di Indonesia. Menyintai bangsa ini dan sama-sama ingin memberantas tindak pidana korupsi. Dan tadi disampaikan beberapa hal oleh beliau, nanti beliau yang akan menyampaikannya. Dan ini adalah langkah awal kami untuk melangkah untuk ke depan lebih baik lagi. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Terima kasih yang saya hormati Pak Jaksa Agung beserta seluruh jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat semuanya untuk rekan-rekan media khususnya. Jadi hari ini sesuai dengan jadwal, kami pimpinan KPK melaksanakan pertemuan dengan Bapak Jaksa Agung dan seluruh jajaran. Ada Pak Jam, kemudian Kepala Badan, ya, pejabat tinggi Madya maupun pejabat tinggi Pratama. Ada beberapa hal yang kami bahas bersama. Poin-poinnya antara lain bahwa menindaklanjuti pertemuan hari ini nanti akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ya yang mungkin selama ini sifatnya formal kami akan lakukan secara reguler saja untuk membahas beberapa hal yang menjadi isu-isu penting terkait masalah pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi sudah menjadi atensi Bapak Presiden Republik Indonesia pada asta cita beliau. Ini menjadi perhatian kami semua aparat penegak hukum, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu perlu dilakukan sinergitas. Ada kerjasama, ada kolaborasi dan koordinasi dalam berbagai hal. Tadi kita bahas juga terkait masalah pelatihan, pendidikan, kemudian kerjasama untuk meningkatkan hubungan yang sudah dilakukan selama ini oleh KPK dengan luar negeri, kemudian juga masalah peningkatan dalam rangka upaya aset recovery, karena di Kejaksaan Agung ada badan baru yaitu pemulihan aset, gitu. Nah ini menjadi hal-hal yang nanti akan kami komunikasikan lebih lanjut, ya. Intinya sekali lagi dalam pertemuan ini kami akan berusaha bahwa tujuan pemberantasan korupsi antara Kejaksaan Agung ya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa berjalan dengan sinergi, dengan baik, ya, sehingga tercapai tujuan untuk yang diharapkan oleh masyarakat, yang diharapkan oleh pemerintah dan semua pihak, ya, terutama dalam rangka yang paling pertama menurunkan
indeks penilaian, indeks persepsi korupsi yang beberapa tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir, angkanya atau posisinya kurang bagus. Ini menjadi tanggung jawab bersama, ya. Semuanya, bukan hanya aparat penegak hukum, nanti termasuk juga stakeholder yang lain. Kami akan berusaha untuk sama-sama memiliki tanggung jawab, meskipun semuanya menjadi leadernya adalah di KPK, tapi semuanya punya tanggung jawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih juga kepada Pak JA yang sudah menerima kami dengan luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk melakukan komunikasi dan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ya. Kalau ada media, ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak, Jihan dari Tempo Pak. Ini kan pertanyaan perdana nih Pak, setelah kesini Pak. Tadi spesifik untuk des pencegahan ini tadi membahas apa? Apakah memfollow up yang pertemuan kemarin? Kebetulan yang kemarin diwakilkan oleh Pak Wakil KPK ya. Yeah. Terus untuk tadi penanganan yang kedua, penanganan korupsi Pak. Sebelumnya kan disinggung soal korupsi tata kelola sawit, dan sebelumnya juga ada tentang kebocoran negara 300 triliun yang penanganan tata kelola sawit. Itu apakah juga sedang penanganannya di kejaksaan bagaimana? Karena sebelumnya juga KPK menghitung adanya perusahaan-perusahaan yang belum membayar denda sesuai Undang-Undang Ciptaker. Terus untuk Pak JA Pak, follow up kasus yang kemarin Pak, KLHK kan dibilang sudah ada tersangka tuh Pak. Nah itu salah satu tersangkanya itu apakah juga eselon 1, eselon 2 sama mantan menteri KLHK? Lalu untuk satu lagi Pak, untuk Pak JA, modusnya itu apakah salah satu modus spesifik korupsi yang KLHK itu penolakan pejabat KLHK kepada perusahaan-perusahaan itu Pak, terkait denda administratif yang kewenangan KLHK? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, kita harus pahami ya bahwa pemberantasan korupsi itu mulai dari ada kegiatan pendidikan, kemudian juga pencegahan dan juga penindakan. Itu merupakan kegiatan yang simultan, yang sama-sama penting, saling keterkaitan gitu, dan harus dipahami bahwa itu menentukan keberhasilan suatu pemberantasan korupsi. Nah, terkait pencegahan apa yang dibahas dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan pagi ini, banyak hal gitu ya. Pencegahan, bagaimana kita mempersiapkan tentang upaya-upaya pencegahan ya, kemudian kegiatan yang sudah dilakukan selama ini berkaitan dengan saya sampaikan masalah diklatnya seperti apa, kemudian pelatihan-pelatihan, mungkin ada beberapa berkas perkara yang nanti bisa kita sama-sama pelajari gitu, terutama mungkin untuk para nah itu juga mungkin beberapa kasus, dan kita juga akan mensikapi ya permasalahan-permasalahan yang sekarang itu mungkin menjadi sebuah tren yang baru. Contoh misalkan saya sampaikan terkait masalah cryptocurrency. Nah ini hal yang baru ya, pengalihan dari OJK juga sudah menentukan harus seperti apa. Ini juga harus menjadi pemahaman aparat penegak hukum untuk bisa memahami, mengerti, dan aturannya seperti apa. Banyak lagi masalah penjagaan, tapi itu karena teknis banget, jadi mungkin saya tidak akan sampaikan. Itu nanti akan menjadi bahan materi pertemuan-pertemuan berikutnya, membahas pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Terima kasih. Baik, jadi saya nambahkan, pertemuan ini adalah pertemuan awal, jadi tentunya nanti secara teknis akan kita tidak lanjuti, dan saya mengharapkan nanti kita akan lebih baik lagi dalam beberapa tahun. Kemudian untuk KLHK kita masih dalam pengembangan, tetapi ada beberapa hal yang sudah perbuatan-perbuatan melawan hukumnya kita sudah inventarisir, tapi sedang pendalaman, dan tentunya dalam waktu ya mungkin sebulan lagi baru kita akan apa yang disampaikan kita akan saya jawab. Yang pasti ada. Dan nanti dulu aja, jangan tergesa-gesa ya. Oke. Satu lagi ya. Ya. Pak, izin update Pak terkait dengan kasus Hasto mungkin dari KPK dan juga untuk Jaksa Ya, Agung. saya kira gini, kita batasi saja
gitu pertanyaan yang berkaitan dengan Pertemuan hari KPK ini. dengan pertemuan hari ini ya. Baik, mungkin selanjutnya untuk sejauh mana sih Pak peran Satgas anti korupsi dari Kejagung sendiri, dan mungkin untuk pola kerja sama KPK dan Kejagung ke depannya aja Pak. Terima kasih. Baik. Dan tentunya tadi sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa kita ke depan akan lebih bersinergi lagi. Kita sekarang kalau dikatakan kita tidak bersinergi, kita bersinergi. Setiap langkah kita selalu koordinasi. Dan memang koordinasi tidak harus saya sampaikan kepada teman-teman tentunya. Karena secara teknis banyak setiap saat kami berkoordinasi dengan KPK. Tapi yang Satgas yang ada memang Satgas yang dibentuk adalah dalam rangka untuk percepatan penanganan perkara. Jadi bukan hal-hal Satgas itu di luar tugas struktural yang kami. Satgas ini adalah dibentuk Satgas adalah hanya dalam rangka untuk percepatan penanganan. Itu. Ya, cukup ya. Ya, baik. Iya. Iya. Akan dikedepankan untuk mengembalikan atau tidak? Iya. Kemarin kan kita udah ada 5 korporasinya. Itu 5 korporasinya. Dan ada lagi selain 5 itu sebenarnya ada yang kecil-kecil yang sifatnya kemungkinan nanti kita akan perdatakan untuk penarikannya kembali. Ya, jadi kita tidak ada 2.000 lebih kalau kami jadikan tersangka semua 2.000 lebih, kemudian kerugian yang kita akan tuntut adalah sangat sedikit. Tentunya kita cuma efektifnya aja kita akan tindak lanjuti. Tetapi yang utamanya dari 5 perusahaan itu yang hampir 150 T yang dia paling utama yang harus bertanggung jawab. Ya. Cukup. Siap. Terima kasih semuanya. Demikian, terima kasih teman-teman. Ya.